Ya pemirsa, judul saya malam hari ini seakan-akan menjadi kalimat pertanyaan yang ada di benak masyarakat Indonesia setelah kemarin begitu mesranya antara Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, bahkan juga Erick Thohir. Bahkan masyarakat saat ini bertanya-tanya, lantas bagaimana ya dengan PKB dan juga Gerindra? Apakah hubungan ini pada akhirnya merenggang hingga akhirnya retak? Itu akan saya bahas. Di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir narasumber saya mewakili Partai Gerindra, Waketum Partai Gerindra, Mas Habibur Rahman. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Habib. Waalaikumsalam. Ya, saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya mewakili partai politik masing-masing, yakni Pak Jazilul Fawait, Waketum PKB, dan juga Bang Yandri Susanto yang merupakan Waketum PAN. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Apa kabarnya semuanya? Selamat malam, Ya. Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam, kabar Baik. sehat, Caca. Ini semuanya senyum-senyum sumringah, tapi saya nggak tahu isi hati seperti apa ya ini. Mungkin saya ingin ke Pak Jazilul terlebih dahulu. Pak, Ya. Bapak sudah keluar statementnya, ngeri-ngeri sedap kita mendengarnya. Untuk PKB tidak ada lain harus Caimin, tidak ada tawar-menawar. Tapi kemarin Pak Prabowo sama Erick Thohir kayak cocok tuh Pak. Bagaimana nih komentarnya? Ya, ketika momen Pak Prabowo dengan Erick Thohir naik mobil, bagi PKB itu nggak ngaruh. Sama sekali nggak ada ngaruhnya. Sebab kami dengan Gerindra sudah membangun kerjasama sudah 11 bulan. Soal momen 5 menit saja masa kita terpengaruh. Dan perlu diketahui kerjasama kami dengan Gerindra sampai detik ini masih solid, sesolid-solidnya. Bahwa apa yang saya sampaikan terkait nama Gus Muhaimin, memang itu keputusan partai, itu sudah menjadi keputusan muktamar, dan kemarin disaksikan juga oleh Pak Prabowo ketika Harlah PKB, ikrar satu stadion Manan, para kiai, para ulama, para kader dan simpatisan menyatakan bahwa Partai PKB akan berkoalisi dengan partai siapapun, partai apapun, dengan syarat Gus Muhaimin ada di kertas suara Pilpres. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan ancaman tapi pemberitahuan apa yang menjadi keputusan internal PKB. Oleh sebab itu saya nyatakan tidak ada nama lain selain Gus Muhaimin di radar PKB. Tidak ada nama Erick Thohir, tidak ada nama-nama yang lain. Bahwa Pak Prabowo misalkan silaturahim dengan ketua umum partai, silaturahim dengan Pak Erick, apalagi dalam tugas-tugas kenegaraan, bagi PKB sama sekali itu tidak menjadi soal. Baik, ditahan dulu. Bahkan Pak Prabowo nyetiri Erick Thohir aja nggak ada soal buat kami, itu nggak ada soal sama sekali. Karena PKB yakin bahwa Gerindra dan Pak Prabowo adalah partai dan orang yang amanah, yang akan memegang janji. Itu clear. Oke. Jadi untuk apa disebut PKB, Baik. Gerindra retak? Nggak ada retak-retak itu. Oke. Solid sampai hari ini. Wih, mantap. Bang Yandri, boleh dong ditanggapi Pak Jazilul bilang nggak ngaruh, nggak ada, nggak jadi soal. Cuma 5 menit, masa mengalahkan hubungan 11 bulan. Nah, begitulah mungkin sederhananya. Bagaimana Bang Yandri? Baik, saya pertama nggak dengar sahabat baik saya tadi, Pak Jazilul Fawait bicara, nggak tahu suaranya nggak keluar. Tapi begini Mbak Caca, ada teman saya Habib di studio. Ini biasa proses yang berjalan normal dalam kontestasi demokrasi kita. Komunikasi dengan para pihak itu penting sebelum kata akhir menuju pendaftaran ke KPU. Jadi semua partai politik di Indonesia, apakah itu PAN, PKB, Gerindra, Golkar, PDIP itu biasa. Dan pada akhir nanti akan ada keputusan final. Nah, oleh karena itu, yang kita lihat kemarin itu, saya juga belum setuju kalau bilang retak antara PKB dan Gerindra, tidak. Setahu saya, Caimin dan Prabowo sangat baik, Caimin dengan Bang Zul sangat baik. Oleh karena itu, ya kita hormati apapun yang tampak di depan, di latar depan, itu biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu wajar juga kalau misalkan PKB ngotot dengan Caiminnya, ya tentu PAN kan punya hak juga mencalonkan kader terbaik menurut PAN. Tapi saya meyakini komunikasi antar partai ini tidak akan merusak silaturahmi.
Maka kalaupun kemarin ada Pak Prabowo di sampingnya ada Pak Erik, di belakang Pak Jokowi, ya itu kita nikmati saja bagian dari bumbu-bumbu demokrasi gitu. Nanti akan ada kata akhir Mbak Caca. Siapa yang akan berpasangan dengan siapa? Apakah Prabowo Erik, apakah Prabowo Caimin, apakah Ganjar Erik, apa Ganjar dan yang lain. Saya kira itu masih lumayan punya waktu kita untuk membicarakan hal-hal yang konkret. Nah, maka kita tidak mau juga diadu-adu oleh banyak pihak, biar retak, biar bubar, biar satu sama lain tidak berkomunikasi, tidak. Bagi PAN, Caimin adalah sahabat baik, Pak Prabowo juga sahabat baik. Nah, oleh karena itu kami tetap akan melakukan komunikasi yang terbaik. Dan kami tetap dari PAN, ya namanya partai politik punya hak untuk mencalonkan kader terbaiknya atau orang yang dianggap layak untuk memimpin Republik ini. Dan PAN dari awal melalui tahun depan itu mencalonkan Pak Erick Thohir. Dan kami sampaikan kalau kami bergabung dengan Gerindra tentu kami calonkan Pak Erick Thohir. Oke. Dengan PDIP tentu kami calonkan juga Erick Thohir. Dan Kikono sekarang gini, belum ada kata yang final Pak Caca. ngilangi Jadi dia. semua masih Baik. normal-normal saja. Jadi Baik, mungkin Mas Habib boleh ditanggapi. Kalau dari Bang Yandri, ya ini politik demokrasi terbuka lah, semua bisa mencalonkan diri. Tapi dari PKB seakan mengunci, kalau tidak Caimin nggak amanah ini. Ya, jadi- Karena memang sudah dari awal nih. Sebelum kita bicara ke sana ada dua hal fakta politik yang menurut saya perlu sama-sama kita syukuri. Yaitu pertama, baik Gerindra, PKB, PAN adalah sama-sama sepakat bahwa proses pemilu ini harus berjalan damai, tenang, guyup. Yang kedua, ketiga partai ini juga dalam posisi bahwa output pemilu ini 2024 adalah keberlanjutan, ya, bukan mengganti corak atau model pembangunan yang sudah cukup berhasil seperti saat ini. Nah, lalu terkait sosok capres dan cawapres, kalau Gerindra kan terikat dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di mana di poin 4 jelas disebutkan bahwa penentuan capres dan cawapres dari KKIR akan ditentukan oleh pimpinan kami, Pak Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar. Saya pikir di situ jelas bahwa tidak akan ada ceritanya Gerindra meninggalkan PKB, ya, tidak akan ada ceritanya Pak Prabowo meninggalkan Gus Muhaimin Iskandar. Mas Habib, sebentar. Ditentukan oleh dua ketua umum tersebut, Ya. tapi belum pasti memang harus Caimin, begitu kah? Redaksinya kan seperti itu ya, Oke. bahwa akan ditentukan oleh dua beliau tersebut, ya, akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke, iya. Nanti sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk mendengar jawaban dari narasumber saya. Jadi lantas ini bagaimana ini untuk menentukan pasangan ya. untuk Pak Prabowo? Nanti dijawab ya Mas Habib. Saya akan tanya pilihannya antara dua. Apakah melihat dari elektabilitas? Kalau melihat elektabilitas Caimin dan juga Erick Thohir, jelas Erick Thohir unggul. Tapi melihat siapa yang duluan mendukung, sudah pasti PKB. Pilihan yang sulit sesaat lagi. Ya, seakan-akan momen kebersamaan antara Prabowo dan Erick Thohir saja sudah bikin heboh, apalagi di tengah-tengahnya ada Presiden Joko Widodo. Mungkin sekarang saya ingin pertama kali ke Bang Yandri terlebih dahulu deh nih pemirsa. Bang Yandri, mungkin bolehlah saya ingin tahu opini subjektif juga nggak apa-apa deh dari Bang Yandri. Sekiranya kalau Prabowo nanti akan meminang Erick Thohir untuk 2024, kansnya kuat tidak sih? Mengingat secara elektabilitas lebih unggul Erick Thohir ya. Ini seperti apa Bang Yandri? ya saya bilang tadi, saya sampaikan PAN ini memang belum bergabung ke Prabowo, belum, ya kan, ke PDIP belum, tapi PAN ada tawaran khusus. Dan saya sampaikan beberapa kali, kalau Ganjar mau menang, ambil Erik. Kalau Prabowo mau menang, ambil Erik. Kenapa? Kan saya ngomong pakai data, pakai lembaga survei, pakai elektabilitas. Nah, oleh karena itu, proses komunikasi ini saya kira harus kita bangun terus. Dan saya hakul yakin kok pada titik tertentu nanti akan ada kesepakatan. Karena yang paling penting maju ini kan menang harusnya. Kontestasi Pilpres itu sejatinya tujuan kita itu kan harus memenangkan kontestasi sehingga bisa menawarkan atau menjawab apa yang diminta oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu saya ulangi kembali Mbak Caca, proses ini masih biasa, ya, masih biasa sekali. Dan saya tegaskan, Bang Jul ini nggak punya handicap dengan partai manapun, termasuk dengan Caimin. Hubungannya sangat baik, ya. Tidak mungkin gara-gara ini rusak hubungan pribadi atau sesama partai, tidak.
politik kita politik kebangsaan dan politik yang punya adab. Gitu. Nah, oleh karena itu saya meyakini proses ini akan menemukan kata akhir nanti. Siapa yang didaftarkan ke KPU ya kita hormati. Itulah tawaran kita kepada rakyat. Baik. Maka semua proses ini kita hargai sebagai proses yang menggembirakan, bukan proses yang untuk meretakkan, kira-kira begitu. Baik, Pak Jazilul memang bukan untuk membuat hubungan dengan PKB retak, tapi Bang Yandri mengatakan realistis dong, ini secara elektabilitas unggul nih Pak Erick Thohir dibandingkan Caimin, bagaimana? Ya itu kan salah satu variabel saja. Yang jelas sampai detik ini seperti diakui oleh Pak Yandri ini masih dalam koalisi KIB kan, belum ada di koalisi KIR. Jadi seandainya memberikan masukan boleh, memberikan pertimbangan juga boleh, tapi tidak menentukan apa-apa. Jadi kalau ikut mau menentukan ya bareng-bareng duduk dalam posisi yang sama. Kalau sekarang ini kan di luar beliau ini. Jadi tapi secara komunikasi ya nggak ada masalah kita. Kita kan sama-sama membangun komunikasi PKB ketika melakukan kerjasama politik dengan Gerindra, tidak menutup komunikasi dengan yang lainnya. Kita tahu cara memposisikan kita. Kalau kita masih di luar, tidak usah usul-usul ke dalam, masuk aja dulu. Begitu cara etikanya. Boleh langsung ditanggapi Bang Yandri, masuk aja belum, nggak usah asal usul-usul deh. Ini bagaimana Bang Yandri? Ya nggak apa-apa, itu kan cara pandang PKB kan, cara pandang masing-masing partai beda gaya, beda partai. Nggak apa-apa, kita hormati PKB masuk dulu ke Gerindra. Tapi poin 4 tadi kalau saya tidak salah, menentukan pasangan capres itu antara Pak Prabowo dan Caimin itu bagus ya kan, karena mereka sudah bersatu. Tapi bukan berarti PAN tidak punya hak, karena rumah tangga kami sendiri punya hak. Jadi gaya kami kan beda dengan PKB. Kalau PKB masuk dulu, walaupun belum tentu Caimin kan yang wakil presidennya kan, tapi sudah masuk barang itu kan, sudah masuk dulu, nggak apa-apa. Nah PAN menawarkan Erick Thohir, kami tawarkan dulu, ayo kalau mau PAN diajak, ini loh kami yang kami tawarkan, beda gaya saja ini. Dan saya meyakini walaupun sama-sama beda gaya, pada akhirnya nanti akan ada kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Oke. Mungkin Pak Jazilul beda lagi nih caranya, atau mungkin diokein dulu ini bacawa presnya. Kayak masa iya ada satu partai ada di dua koalisi, yang satunya bubarin dulu koalisinya, bergabung supaya enak ngomongnya. Jadi karena apa? Karena kan semuanya ada etikanya, sehingga kalau toh Pak Erick Thohir nanti misalkan diusulkan oleh PAN, itu dalam posisi yang sama, yang di situ pada tempatnya, maksudnya gitu. Kami tidak, tetapi kalau dalam radar PKB tidak ada nama Erick Thohir, itu aja. Jadi nggak ada nama itu. Misalkan kalau soal elektoral, Ketua Umum Pak Jazilul kalau calonkan Erick Thohir, ya kan? Jadi kita hormati, PKB mencalonkan Caimin, PAN mencalonkan Erick Thohir, itu biasa-biasa saja dalam proses demokrasi, sangat normal. Dan yang dilanggar gitu. Iya, baik. Mungkin saya ke Mas Habib, antara dua pilihan, taat dengan koalisi KIR atau elektabilitas Pak Erick Thohir mentereng ini di atas kertas, seperti apa? Ya, saya pikir segala macam hasil survei, analisa, ya, kemudian pandangan-pandangan dari berbagai pihak, dari partai politik, dari lembaga survei, dari pengamat, ya itu silahkan saja, nggak ada masalah kita sampaikan kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Nanti pada saatnya beliau berdua kami yakin punya kematangan, ya, punya kedewasaan untuk memutus yang paling tepat untuk bangsa dan negara. Dan perlu dicatat Mbak Caca, bahwa ini sebetulnya bukan persoalan yang kami alami sendiri. Dinamika hal yang biasa juga dialami dua baca pres lainnya, bahkan Pak Ganjar yang kalau mau maju nggak perlu hitung-hitungan batas presidensial threshold, ya kan? Toh juga belum memutuskan. Lalu bagi kami ini juga bukan pengalaman yang pertama yang begini. Biasa saja kami dari 2014 ya itu ada 5 partai pendukung ya. Awalnya kita semua bingung cari cawapresnya, pada akhirnya capres dan cawapresnya itu hanya dari 2 partai. Dari 5, capres dan cawapresnya 2. 2019, awalnya rumit dari 3 partai pengusung ya,
capres dan cawapresnya dapat dikatakan dari satu partai politik. Jadi semakin mendekati deadline, kalau pengalaman kami, karena ini adalah yang terlibat dalam masalah-masalah ini adalah tokoh-tokoh bangsa, itu justru akan semakin rileks, ya. Ya nggak apa-apa, namanya dinamika media massa, ya para pengamat seolah-olah ini memanas, dibilang retak. Sebetulnya nggak ada masalah di antara beliau-beliau yang di atas sana, nggak ada masalah sama sekali. Dan akan segera, saya pikir di waktunya, ya waktunya akan diputus, akan diumumkan dan tetap hubungan baik terjaga dan koalisi ini justru akan semakin besar. Ya, tapi antara Pak Prabowo dengan Caimin ini sebenarnya pasca pertemuan ini sudah kontak-kontakan juga belum sih kabarnya? Kontak-kontakan terus, ya bukan hanya dengan teknologi tapi dengan batin, ya dengan psikologis beliau berdua memang sangat erat. Ya. Kalau memang sudah diputuskan untuk cawapresnya adalah Caimin, lantas kenapa sih lama diputuskan? Ataukah memang secara realistis? Kita kan menunggu beliau berdua. Kalau beliau berdua belum mengumumkan kan nggak mungkin kami umumkan. Oke, baik. Iya baik. Nah, pemirsa, itu yang ini saya punya gambar juga ya momen kedekatan antara Prabowo tadi, pemirsa, dan juga Erick Thohir bersama dengan Presiden Joko Widodo. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya. Tapi mungkin sekarang saja ya saya tanyakan, sekiranya Bang Yandri ini kan penjajakan kan ke tempat lain juga ini. Pak Ganjar, Ya. Kalau misalnya Betul. dari Gerindra tidak meminang Erick Thohir, bisa keluar dong. Mungkin tidak sih seperti itu. Jadi ada waktu juga ini, ada deadline juga ini. Seperti apa? Belum ada yang keluar, Mbak, karena kami belum masuk memang. Oke. Ya kan? Apa yang mau keluar belum masuk. Ya, Dan baik. PAN sekarang, betul kata Pak Jazilul, sahabat baik saya ini, kita di KIB dengan Golkar dan P3, walaupun P3 sudah menentukan sikap ke Ganjar. Jadi PAN itu sekali lagi punya cara yang tidak sama dengan partai lain. Kami menjajakkan atau melihat koalisi ini tentu tidak dengan masuk duluan seperti yang lain. Tapi kami menawarkan Erick Thohir, karena aku yakin siapa yang mengambil Erick Thohir insya Allah menjadi pemenang di Pilpres 2024. Nah, maka komunikasi kami jalin semua. Dengan PDP kami jujur, kami galang terus. Dengan Pak Prabowo sangat dekat, bahkan kami pengalaman 2 kali mendukung Pak Prabowo di Pilpres. Jadi secara chemistry nggak ada hambatan apapun. Dengan partai-partai yang sudah berkoalisi seperti PKB atau P3 juga kami tetap jalin hubungan. Jadi sekali lagi, proses latar depan yang tampak di masyarakat ini itu biasa-biasa saja. Dan kami meyakini inilah cara para tokoh bangsa bahwa demokrasi 2024 itu adalah politik kegembiraan, bukan politik saling meniadakan. Maka mohon juga dihormati cara kami untuk membangun koalisi. Ya nanti kalau Prabowo ngambil Erick, ya tentu kita ke Pak Prabowo. Kalau Ganjar ngambil Erick, ya tentu kita ke Ganjar. Jadi sederhana sebenarnya. Nah, oleh karena itu, posisi dengan elektabilitas yang tinggi, di angka, kalau indikator kemarin saya lihat, press release 3 hari yang lalu, 23%. Tertinggi dari bacawa pres yang lain. Maka yang kami usul ini bukan kaleng-kaleng, bukan sesuatu yang pakai pokoknya. Kami ada yang baik. Oke. Tanggung jawabkan untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Gitu Mbak Caca. Oke, baik. Terakhir mungkin saya ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, jadi bisa memungkinkan tidak, kalaulah tidak diumumkan juga bermesra-mesraan dengan bacawa pres lain, PKB mencari takdir yang lebih baik lainnya? Seperti apa? Tentu hari ini posisi PKB tetap memiliki keyakinan bahwa Pak Prabowo Gerindra itu adalah orang yang amanah, yang mampu memegang janji. Bagi PKB itu menjadi sesuatu yang serius. Oleh sebab itu, kerjasama dengan Partai Gerindra itu didasari pada kesepakatan memegang janji. Nah, kalau ternyata janji itu tidak dipegangi, publiklah nanti yang akan melihat itu. Oleh sebab itu, kami tidak sedikit pun berpikiran buruk sangka terhadap apapun yang terjadi, sesuai dengan keputusan dan apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin, tunggu takdir baik bersama Pak Prabowo. Di situ. Oleh sebab itu, misalkan nanti di perjalanannya ada takdir yang lebih baik, semua orang pasti akan mencari yang lebih baik. Tidak ada orang ikut Pilpres mencari takdir kalah, itu nggak ada. Semua mencari takdir untuk menang dan mencari yang terbaik
Untuk siapa? Untuk bangsa dan negara, baru untuk partai koalisi. Oleh sebab itu, PKB ketika membangun koalisi dengan Gerindra, itu tentu sudah dengan argumen, dengan pertimbangan, dengan seluruh petunjuk bahwa koalisi ini akan berjalan dan akan menang tahun 2024. Itulah Mas yang Habib, menjadi ya. platformnya. Terakhir Mas Habib, jangan kelamaan diumumkan bacawa presnya. Bisa dua-dua kehilangan ini, Caimin out. Tentu kita Bang Yandri patuh juga dengan Erick Thohir out. pada ketentuan perundang-undangan ya, pada undang-undang pemilu maupun pada PKPU ya, kami akan mengumumkan sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh PKPU maupun undang-undang. Baik, terima kasih Mas Habib, terima kasih Pak Jazilul, terima kasih Bang Yandri. Kita masih harus terus menunggu pemirsa ini kapan tepatnya nantinya Prabowo Subianto akan mengumumkan bacawa presnya. Mudah-mudahan ini tidak membuat suatu hubungan yang sudah terbangun cukup lama 11 bulan ini menjadi buruk ya pemirsa. Kita tunggulah itu nanti bagaimana akan berproses. Dan sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.